Oke, ya mungkin kita mulai aja ya. Ya, tapi sebelumnya saya lanjut absen dulu ya, rekan-rekan ya. Jadi sampai PST Gedung Jabar satu ada 3 orang, oke. Jabar 2 mungkin ada yang hadir. Jabar 2. Jabar satu ada empat orang penggar ditambah Siap, sama Mas Egi. siap, 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 siap. Jabar 2 belum ada ya. Jabar 3, Jabar 3 belum ada. Kemudian Lontar mungkin udah nggak relate ya. Lontar karena udah habis kegiatannya. Dari Cisokan belum ada Hadir juga Pak, ya. hadir Siapa Pak. ini? Oh ya, siap siap. Mas Ade, ya ya ya. Oke, oke deh. Kalau begitu kita mulai aja ya. Baik, saya izin share screen. Dan- Ya, udah nampak ya teman-teman semua ya. Ya kita santai aja. Suara saya apakah terdengar? Oke, masuk ya. Oke. Masuk Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ya, sebelum mulai saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi yang melaksanakan, yaitu mudah-mudahan dengan adanya bulan Ramadan ini kita tetap bisa puasa dan tidak mengganggu aktivitas supervisi yang sudah rutin ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Ya, jadi kita agenda hari ini kita evaluasi pelaporan K3 di PST kayak gitu ya. Ya, menindaklanjuti dari nota dinas yang pernah kami sampaikan terkait pelaporan K3. Em, ya, ini sifatnya untuk laporan K3 ini sifatnya selalu ada perbaikan ya, kayak gitu. Nah, sementara ini memang kita pakai, ya bukan sementara ini, kita memakai standar dari SMT, jadi karena sudah distandarkan ya mau nggak mau perlu kita tunaikan. Nah, seperti itu sih. Kayak gitu. Oke, saya lanjut aja ya. Ya, terkait evaluasi pelaporan dan kegiatan K3, ini mungkin banyak teman-teman bertanya nih gitu. Laporan K3 kok banyak banget gitu. Gitu ya. Mungkin yang di bagian lain, di bagian teman saya pengawas sipil mekanikal itu mungkin nggak sebanyak ini. Terus kegiatan K3 itu berdasar apa sih? Itu apa mungkin masih ada yang menyangka bahwa kegiatan K3 itu mungkin ada yang perlu, ada yang nggak perlu atau mengada-ada, atau kayak seperti itu ya. Terus pelaporan K3 mengacu kemana? Ya ini sebenarnya udah terstandar di Pusman Pro ya. Tapi mungkin ada yang ya karena berjalannya waktu dan koordinasi kanan kiri dan sebagainya, mungkin ada yang merasa bingung atau ini ya atau rancu ya menggunakan standar yang mana itu, atau mungkin ada yang berpikir apa pentingnya laporan itu, yang penting di lapangan pelaksana. Mungkin seperti itu ya yang ada di benak teman-teman semua ya. Ya ini anyway terkait ini ya kita jawab juga ini seperti itu. Oke, yang pertama pelaporan itu kita asalnya dari SMK 3 ya. Ini sudah pernah saya refresh sebelumnya di bulan Oktober itu terkait pembebalan supervisor kayak itu. Jadi SMK 3 ini untuk memastikan keselamatan tim kita sendiri, gitu ya. Jadi tim PST, baik itu pegawai maupun TAD, kayak gitu. Jadi untuk kontraktor atau pemberi kerja itu di luar dari ruang lingkup SMK 3 ya, kayak gitu. Nah ini teman-teman udah ahli K3 umum mungkin pernah disinggung sedikit-sedikit tentang PP 50 2012, kayak gitu. Atau mungkin ada teman-teman yang sudah pernah ikut ini apa sertifikasi auditor SMK 3 gitu ya. Nah, ini lebih mendalami lagi. Nah, seperti itu. Jadi yang kita sadur dalam SMT pun itu ya asalnya dari sini ya. SMK 3 ini ada 12 elemen. Itu mulai dari komitmen dan sebagainya gitu. Kebanyakan itu di operasional dan juga ada bagaimana kita mengendalikan mitra kerja kita dalam hal ini
teman-teman semua ya gitu ya melalui PT Si Makassar dan Skovindo agar melaksanakan aspek K3. Nah, seperti itu. Terus kemudian ya SMT ini sebetulnya ada SMK 3 dan ada ISO 9001-nya atau K3 supervisi kayak gitu ya. Ya, ada juga isu-isu yang lain ya. Gitu. Tapi yang menjadi pembahasan kita di sini adalah SMK 3 dan K3 supervisi itu. Nah, SMK 3 tadi K3 pada pegawai dan TAD ya. Seperti itu. Kalau supervisi adalah K3 sebagai layanan kepada pemberi kerja kayak gitu. Dan sistematika SMT itu ada manual, prosedur, instruksi kerja dan saya uh, sampaikan berupa ya teman-teman ya. Jadi uh, kami harapkan ada inisiatif untuk memberikan awareness terhadap diri sendiri gitu ya. Begitu. Jadi SMT ini sudah lama berlaku di Pusmanpro sampai sekarang masih berlaku. Itu dan tiap tahun kita juga diaudit. Ya, karena itu kita harus melaksanakan implementasinya. Seperti itu ya. Jadi implementasi itu diatur di manual, prosedur, terus instruksi kerja dan daftar simak. Kayak gitu ya. Kalau prosedur itu mengatur keterkaitan antar bidang, itu ya. Kalau instruksi kerja mengatur langkah-langkah pekerjaan dan daftar simak itu adalah daftar simak yang kita pakai dalam melaksanakan prosedur dan instruksi kerja. Seperti itu. Ya, ya ini link yang sudah pernah kami sampaikan ya. Jadi dokumen SMT itu sebenarnya ada di cloud-nya di Pusman Pro, namun aksesnya terbatas hanya untuk pegawai. Seperti itu. Nah, kami melihat di sini pun teman-teman dalam melaksanakan tugas juga membutuhkan dokumen SMT ini sebagai salah satu referensi ya, itu sebagai salah satu referensi. Sehingga kami berinisiatif untuk melakukan mirroring ya. Ya, ini ya manual mirroring lah kita download satu-satu terus kemudian kita upload lagi yang menggunakan Google Drive K3 UPMK 1 gitu ya. Jadi teman-teman kami berikan akses view. Nah, seperti itu. Em, Oke ya, jadi laporan-laporan atau format-format yang diberikan kita mengacu ke SMT ini. Sebenarnya itu. Kalau ada yang di luar dari itu ya nggak apa-apa nanti kita buka forum diskusi lah setelah pemaparan dari sini. Oke, terus kemudian, nah ini juga menindaklanjuti pembekalan dulu ya. Dulu bulan Oktober 2025. Mungkin teman-teman ada yang ingin merefresh diri atau em, mengingatkan kembali kayak itu ya. Atau ada yang lupa. Atau yang baru mungkin belum pernah melihat itu ya. Nah, ini saya sarankan untuk melihat kembali ya. Itu di situ kami beritahukan, kami refresh terkait tugas tanggung jawab supervisor K3. Seperti itu. Nah, kemudian ini juga kami tindak lanjuti dengan nota dinas ya. Itu. Jadi terkait pelaporan. Gitu. Nah, terkait pelaporan ini memang sudah existing, sudah lama, namun saya berinisiatif supaya kita em, ini ya kembalikan lagi ke yang seharusnya yaitu berdasarkan SMT. Seperti itu ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang belum mengaplikasikan secara penuh kayak gitu, ya nanti sama-sama kita tingkatkan kayak gitu ya. Sama-sama kita tingkatkan. Tuh. Oke, ya kemarin sudah kami sampaikan di grup ya terkait evaluasinya. Nah, saya rasa kita langsung bahas evaluasi ini aja ya, kayak gitu. Oke, ya ya. Jadi ini diskusi terbuka aja ya teman-teman ya. Jadi nggak satu arah dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang bingung penerapannya, bisa langsung interupsi aja. Ya, kayak gitu ya. Jadi yang pertama itu ada safety induction. Nah, oh sorry sorry. Ya, di checklist SMT ini juga sudah kami lampirkan referensi ya, prosedur dan form atau daftar SIMA yang dipakai. Jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi harus mencari satu-satu kayak gitu ya tinggal memakai dari ngeklik aja dari situ.
gitu. Oke, kita mulai dari yang pertama safety induction. Gitu ya, safety induction itu eh secara ini ada dua jenis, ada safety induction project dan safety induction kantor gitu. Jadi safety induction itu diberikan ketika ada pegawai atau TAD baru ataupun tamu ya. Dan sifatnya ini insidental ya. Jadi kalau tidak ada ya ya tidak perlu mengirimkan ke kami itu. Tapi apabila ada pegawai baru atau tamu atau TAD kayak gitu yang baru bergabung, maka dapat dilakukan safety induction sesuai dengan prosedur ini kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian, nah ini kami lihat pun eh, ya hanya satu aja yang ada ya kayak gitu ya. Kayak gitu nih ya. Kita juga terus terang belum sampai mengontrol pada TAD yang masuk kayak gitu ya. Tapi ya teman-teman ada yang mob atau demob atau yang datang ke tempat yang baru ya. Nah, itu perlu dilakukan safety induction. Kayak gitu. Terus kemudian safety briefing internal. Nah, safety briefing internal ini lingkupnya untuk pengawas kita ya. Jadi untuk tim PST. Jadi misalkan kita sebelum berangkat ke site masih di mes kayak gitu ya. Nah, kita lakukan tuh itu terkait potensi-potensi bahaya yang mungkin terjadi di eh, pekerjaan pada hari itu seperti itu. Atau dapat juga disampaikan terkait pesan keselamatan harian ya, kayak gitu ya. Dan pesan keselamatan harian mungkin nggak selalu tepat waktu, mungkin agak siang atau apa ya bisa direview besoknya, jadi seperti itu. Kayak gitu. Nah ini kami himbau supaya dilaksanakan di lapangan kayak gitu ya, atau di mes seperti itu. Jadi ya nggak perlu tiap hari kirim evidence ke kami. Jadi evidence yang lengkap itu cukup di PST saja. Kami hanya cukup diberikan samplingnya saja sekali seminggu. Nah, ini juga untuk memenuhi kebutuhan in case ada audit ya, audit internal atau eksternal. Jadi kami cukup memberikan evidence yang sudah kami pegang seperti itu. Namun jika memang di auditor itu menghendaki untuk em, ditunjukkan evidence-evidence yang lebih lengkap, nah nanti kami akan kontak ke PST. Seperti itu aja ya koordinasinya. Terus kemudian ada monitoring P3K. Nah, monitoring P3K ini teman-teman udah pada melaksanakan sih sebetulnya, saya lihat itu. Namun yang disampaikan ke kami itu adalah dokumentasinya. Kayak gitu. Adapun yang perlu disampaikan juga adalah daftar kotak P3K dan pemakaian kotak P3K-nya juga perlu disampaikan ya, kayak gitu. Terus ini juga as per SMT itu minimal 6 bulan. Jadi sebetulnya ini eh, hanya rekomendasi ya. Januari dan Julinya itu rekomendasi aja gitu. Karena pertimbangan kami kalau misalkan itu terlalu di akhir semester, biasanya Usman Pro itu selalu ada masalah likuiditas di awal tahun. Jadi Januari, Februari, Maret kayak itu yaitu persekot seret dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi untuk meminimalisir bahwa kebutuhan barangkali ada kebutuhan yang mungkin tidak terpenuhi, sebaiknya di awal semester, nah ini kita lakukan. Tapi ya, kalau misalkan teman-teman melakukan di Februari, Maret, atau apapun, silakan aja. Yang penting konsisten selama 6 bulan sekali. Nah, minimal 6 bulan sekali. Seperti itu. Terus bagaimana kalau kalau sebelum 6 bulan udah kosong kayak gitu? Ya, silakan diisi lagi ya, gitu ya. Jadi ada persekot persekot dari PST. Nanti kami sampaikan juga ketentuan persekot itu seperti apa, gitu. Ya kita sebagai pengawasnya yang menyampaikan ke atasan ya, ke koordinator atau ke PTL gitu, karena penggunaan persekutu itu adalah diskresi dari PTL seperti itu ya. Jadi perlu disampaikan ini ya, jadi dalam bentuk screenshotnya aja disampaikan ke kami bahwa sudah melaksanakan. Nah untuk penanganan di PST-nya seperti apa gitu. Nah itu bisa dilakukan secara ada Pak Doni bertanya ya. Oke.
Ya, monggo Pak Doni, kalau mau bertanya langsung interupsi aja ya. Nggak apa-apa Pak Wah, Doni. Mm-mm. izin Pak Enggar, Ya, ha. Doni, Pak. Apa kabar Pak? Mohon maaf lahir Alhamdulillah. batin. Baik-baik Pak. Malah batin juga. Wah, Ah, Pak, izin, kan kita ada mobil operasional ya Pak, terkait Betul. kode 3K dan APAR. Cuma itu baik langsung usernya, vendornya mobil ya Pak, atau gimana ya Pak ya? Untuk kelengkapannya atau fasilitasnya. Seperti itu Pak. Mm-mm. Ya, 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 ya. Baik, nanti kami jawab ya Pak ya. Itu biasanya sudah ada di kontrak Pak, tapi nanti kami berikan screenshot aja Pak supaya meyakinkan itu Pak. Jadi ya, yang di mobil juga itu sifatnya untuk yang kecil aja ya gitu. Tapi kalau punya yang besar di mesh itu ada kotaknya, ada mungkin ada yang punya tas P3K, ya itu perlu dimonitor gitu. Dan kami harapkan juga di tiap mesh itu punya kotak P3K sendiri-sendiri kayak itu ya. Itu jadi nggak perlu pinjem-pinjeman. In case ada kedaruratan di situ ya langsung dapat ditangani seperti itu. Di mobil juga gitu. Ini juga sebenarnya lagi kita rencana untuk mengadakan di setiap mobil itu ya tas P3K. Ya, yang selempang itu nanti kita isi yang tipe paket C, nanti kami distribusikan ke PST. Nah, seperti itu sih. Itu. Terus pemakaiannya itu juga perlu. Nah, ini mungkin kita buka aja ya formnya. Nah, ini ada form pemakaian juga. Jadi di form pemakaian ini adalah yang memakai itu yang mencatat. Kayak itu ya. Jadi kotak P3K itu tidak boleh kosong. Mohon maaf, tidak boleh terkunci. Kayak gitu. Tapi yang pemakai pun punya kewajiban untuk mencatat pemakaiannya untuk apa dan dipakai berapa, kapan. Seperti itu. Nah, jadi dua itu perlu dikontrol ya. Oke. Terus kemudian APAR. Nah, ini APAR juga sudah ada yang penerapannya sudah baik ya. Jadi kartu fisiknya itu dicantelkan di APAR dan dimonitor secara berkala. Ini pun minimal 6 bulan sekali. Seperti itu ya. Itu kalau memang sudah expired ini bisa dilakukan, ya perlu dilakukan pembaruan ya kayak gitu, atau dipakai untuk verdi dulu gitu, atau sayang nih aparnya kita verdi dulu itu boleh juga gitu. Tapi teman-teman yang belum pada menyampaikan itu terkait monitoring apar. Jadi selain kartu apar yang kita monitor itu ada monitoring apar. Nah, seperti ini. Gitu. Jadi kita punya berapa, terus jenisnya apa, penempatannya di mana. Nah, ini laporannya per PST ya, teman-teman ya. Jadi jangan per apa, per mes atau per set office kayak gitu. Nah, ini untuk APAR yang dikelola oleh kita sendiri kayak gitu. Nah, di lapangan itu kadang kita sharing juga ya dengan kontraktor, ada yang memang disediakan dan dipelihara oleh kontraktor ya. Kita itu cukup mengingatkan saja kayak gitu ya. Cukup mengingatkan saja terkait monitoringnya. Anyway, kalau memang ada kebijakan supaya kita bisa berkolaborasi dengan kontraktor atau ada arahan dari PTL gitu, saya rasa itu nggak masalah gitu. Misalkan apa yang kita itu dari kontraktor yang belikan, kayak itu. Tapi untuk pemeliharaan dari kita, saya rasa nggak masalah seperti itu, kayak gitu. Oke, nah ini juga perlu disampaikan ya. Terus kemudian monitoring APD ini juga, nah ini hanya beberapa yang mengirim aja. Nah, ini juga perlu kita lakukan ya. Seperti seperti ini ya. Jadi for monitoring APD itu ada monitoring baik, rusak, dan expired. Yang dimonitoring APD-nya siapa? APD-nya kita, APD-nya Pusman Pro. Nah, kalau APD-nya kontraktor, bagaimana? Ya kita lakukan inspeksi, memastikan bahwa mereka mereka itu melakukan pengukuran, melakukan monitoring gitu. Boleh nggak pakai form kita? Ya boleh.
misalkan diadaptasi untuk memonitor APD kontraktor. Kalau kontraktornya nggak punya format-format, ya silakan aja kayak gitu. Nah, itu ya. Jadi baik, rusak, expired kayak gitu. Jadi misalkan di PST Jakarta 1 nih misalnya punya APD sepatu safety umum. Nah, itu jumlahnya berapa, yang baik berapa, rusak berapa, expired berapa. Nah, seperti itu perlu dimonitor kayak gitu. Jadi nanti apabila didapati yang rusak atau expired, nah nanti kita akan bicara tentang bagaimana usulan pembeliannya kayak gitu ya. Pak, izin Tuh, bertanya, Pak. iya silakan. Ini Mbak siapa ya? Nggak ada Rindi, namanya. Pak Rindi. Silakan. Jadi ini APD-nya untuk yang dipakai sama TAD kan, Pak, semua pengawas atau yang tersedia di site aja untuk cadangan kayak gitu. Ini yang dipakai oleh semua pengawas kita, Mbak. Oke, oke, Kayak siap, gitu. Pak. Ha-ha. Nanti pengawas kita kan ada yang pegawai, ada yang TAD, seperti itu, Mbak. Mm-mm. Nah, eh, nanti misalkan ada yang rusak atau expired, itu bisa nanti membuat usulan pembelian ya, seperti itu ya. Memang kalau TAD nanti defaultnya kita mintakan ke vendor, seperti itu. Namun itu harus dengan permintaan dari UPMK, seperti itu, Mbak. Tapi nggak apa-apa. Misalkan dari Mbak Rindi nih, itu mau Mbak Rindi dari Skovindo atau SI nih misalnya. Ih, Pak. SI gitu ya, mau koordinasi langsung dengan Mm. Pak Ivan, nggak apa-apa. Supaya pengadaannya lebih cepat gitu. Tapi tetap perlu disampaikan ke saya, seperti itu Mbak. Karena perlu ada permintaan dari pihak pertama, dalam hal ini UPMK 1 ke vendor. Kayak gitu Mbak. Siap. Ya. Terus mau tanya juga, Mm-mm. Pak, kalau misalnya APD untuk tamu itu gimana ya, Pak? Kita request ke UPMK atau gimana, Pak? Kalau untuk tamu. Kalau Karena biasanya kan ada visit gitu. iya, request ke UPMK boleh kayak gitu, atau request ke vendor juga boleh seperti itu Mbak. Yang manapun. Nanti terkait yang mana setuju nanti kita koordinasi lagi. Itu. Misalkan ada Oke. sepatu kan kalau dari vendor itu sudah tertentu sepatunya. Terus kemudian rompi-rompinya dan sebagainya sudah tertentu. Seperti itu sih. Iya. Heeh, itu. Tapi ya itu untuk spare teman-teman ya kayak gitu. Kalau untuk tamu katakan minta pengadaan dari kami, artinya misalnya rompinya rompi yang PLN nih, nggak, jangan ada rompi yang ada emblemnya Surveyor atau Skovindo. Nah, itu nanti bisa dimintakan ke saya melalui usulan pembelian ya, kayak itu ya. Nanti diberi keterangan aja situ. Anyway, nanti kita bahas lah itu di belakang. Nanti kita sambil kita buka. Kasih, Pak Enggar. Ya, Yes. kasih, Pak. Mm-mm. Oke, ya, seperti itu. Jadi ini per PST juga ya, gitu ya. Jangan per proyek atau per mes kayak gitu ya. Gitu ya. Jadi per PST misalkan ada misalkan 60 pengawas kayak itu. Ya idealnya jumlah yang baik itu minimal 60 gitu ya. Seperti itu. Oke, mana lagi. Terus kemudian statistika 3. Statistika 3 ini teman-teman sudah mengirim ya sudah baik. Tapi eh, mungkin dulu instruksi dari Amitas atau gimana ya dulu ya sehingga formatnya belum sesuai. Nah, ini kita sesuaikan aja. Ya tidak ada perubahan yang mayor sih gitu. Jadi metodenya juga sama, nah itu ya. Jadi jumlah pekerja, kemudian ada jumlah jam kerja 8 jam sehari dan sebagainya. Ini eh, sudah ada formulanya, jadi tinggal mengikuti aja. Nanti teman-teman untuk periode Februari dan seterusnya nanti migrasi ke format ini ya, kayak gitu ya. Oke, saya rasa ini cukup jelas. Terus kemudian ada laporan harian K3L. Nah, ini saya rasa ini teman-teman sudah pada semua ya, sudah pada menerapkan semua. Cuman saya memastikan aja nih, gitu, supaya eh, laporannya konsisten ya, kayak gitu. Kemarin sudah ada sih yang nyampaikan dari Mas Bertiga ya, Mas Avandi ya, kayak gitu ya, itu udah sesuai gitu. Saya khawatirnya ada format-format lain yang beredar atau seiring berjalannya waktu
selama ini itu ada beberapa perubahan-perubahan kayak itu ya. Kayak itu ya, kami pengen lihat sih gitu. Tapi karena tidak ada yang ngirim ya, ya ini kami beritahu aja. Ini pakai format dari Pusman Pro. Formatnya seperti ini. Mudah-mudahan yang diterapkan di lapangan juga seperti ini. Kayak gitu ya. Jadi ini formatnya laporan harian pengawas K3L ya. Gitu. Jadi per pengawas ya, bukan per bidang. Laporan per bidang K3L itu. Enggak sih gitu. Jadi laporan harian pengawas K3L. Nah, ini pun disampaikan sampelnya saja ke kami cukup gitu, nggak perlu full ya, ya itu ya. Jadi in case ada audit nanti kalau fullnya kami bisa koordinasi lagi dengan dokumen yang ada di PST. Seperti itu. Terus kemudian, safeguard nih. Safeguard juga ini sudah rutin berjalan, tapi mungkin saya ingin tanya ya. Jadi di sini ada istilahnya laporan monitoring permasalahan itu satu dan kedua laporan safeguard. Nah kayak gitu. Jadi sepengalaman saya itu permasalahan dan safeguard itu adalah hal yang sama ya gitu. Safe action, safe condition gitu. Cuman yang di UPMK 1 ini saya lihat eh, safeguard ini kok jumlahnya berbeda dengan yang permasalahan. Kayak misalkan bulan lalu nih itu di permasalahannya itu ada 80 atau 90 permasalahan yang tercatat. Sementara yang safeguardnya hanya 40 kayak gitu. Nah, mungkin mungkin ada yang bisa ngasih pencerahan ke saya ya. Ini pemahamannya yang sudah terbentuk seperti apa? Monggo silakan teman-teman. Ada yang mau menjelaskan nggak? Itu mungkin saya tanya aja kali ya. Apa mungkin Mas Ervan ya, Mas Ervan. Izin Mas Ervan Jateng 2. Iya, Heeh, selamat. heeh. Iya Mas, mau mau tanyanya Mas, itu safeguard sama monitoring sama permasalahan, kenapa kok bisa beda ya? Safeguard sama monitoring permasalahan, Pak ya. Iya, heeh, heeh. Kalau safeguard lebih ke temuan sehari-hari yang ini kita lakukan inspeksi ketika ada pekerjaan, bisa Mhm. dari temuan unsafe action ataupun unsafe condition. Sedangkan monitoring itu mungkin eh, terkait dengan akumulasi atau rekapitulasi safeguard dalam kurun waktu 1 bulan, periode 1 bulan. Misalnya seperti itu. Ada lagi yang pemahaman lainnya? Makasih Mas Ervan. Siap, Pak Enggar. Heeh, siap, heeh. Lagi teman-teman, heeh, ya nanti kita bahas ya gitu. Tapi as per yang saya pahami itu safeguard sama permasalahan itu sama, hampir sama. Kalau permasalahan itu ada 4 ya. Ada unsafe condition, unsafe action, terus kemudian ada fatality dan near miss, accident dan near miss kayak itu. Nah, sementara safeguard dikeluarkan jika ada unsafe action dan unsafe condition. Begitu. Jadi laporan permasalahan itu ya isinya ya safeguard yang sudah keluar. Mestinya seperti itu. Gitu. Karena kemarin kami sampaikan juga ya, itu bahwa safeguard yang keluar itu kami minta tolong disampaikan juga ke kami gitu ya. Jadi misalkan dalam sebulan mengeluarkan 10 safeguard ya 10-nya disampaikan kami gitu ya di link Google Drive. Itu juga kayak gitu. Cuman temuan kami kok itu eh, berbeda-beda gitu. Saya jadi eh, penasaran nih pemahaman yang terbentuk di antara teman-teman semua seperti apa kayak gitu. Mungkin belum bisa banyak yang jawab sekarang. Nanti di sesi diskusi aja ya. Anyway, thank you Mas Ervan. Terus kemudian em, monitoring pengawas, monitoring dan pengawas K3L. Nah ini saya lihat di UPMK 1 belum rutin melaporkan ya. Jadi pelaporannya ya ini ada 2 ya. Kalau yang ini rekap kegiatan K3L konstruksi ini sudah. Oke, ini sudah sesuai good.
Tapi yang belum adalah yang ini. Ya, monitoring kegiatan proyek pembangkit dan jaringan dan ketersediaan pengawas K3L. Nah, seperti itu. Jadi ini dilaporkan per PST ya. Per PST, ya ini laporan rekap ya. Minta tolong inputnya dari PST. Itu terkait yang existing berapa ataupun ada kekurangan. Ini bisa disampaikan di sini. Kayak gitu. Nah, ini dilaporkan per PST saja. Oke, lanjut kemudian safety patrol. Safety patrol ini prosedur yang termasuk baru ya di Wisman Pro ya. Kalau nggak salah itu baru diberlakukan di 2022. Itu saya lihat di UPMK 1 ini hanya sedikit yang baru menerapkan gitu ya. Jadi mungkin ada baiknya saya berikan awareness dulu ya, atau kita review sekalian prosedurnya. Gitu. Jadi ini prosedur pelaksanaan safety patrol di area penugasan. Ya, betul ini berlaku mulai tahun 2022 ya. Yaitu saya langsung ke intinya aja ya. Gitu. Jadi safety patrol ini di bab 6 ya, ada dua jenis, rutin dan non rutin. Yang rutin itu dibagi 4 ya. Walaupun sini keterangannya 3 gitu. Jadi minimal 3 ya. Pagi, siang, sore kayak gitu. Kemudian ya non rutin. Non rutin itu bisa sekaligus site visit atau keperluan investigasi kecelakaan kerja dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian ini bagaimana pelaksanaannya? Jadi PTL membuat jadwal safety patrol per bulan. Kayak gitu. Jadi PTL ya yang mengatur teman-teman harus patrol di mana atau di transmisi mana. Nah, seperti itu. Nanti teman-teman sampaikan saja laporan sesuai dengan jadwal safety patrol yang sudah dibuat. Kayak gitu. Nah, seperti itu aja. Terus kemudian formnya seperti apa? Formnya seperti ya seperti ini ya. Jadi ini ada, nah ini proyeknya sesuai yang ditugaskan oleh PTL pada hari apa, tanggal berapa kayak gitu ya. Kemudian ada checklistnya, ya ada checklistnya seperti ini. Mungkin nanti teman-teman eh, dalam menyampaikan kami boleh menyampaikan Excel-nya saja boleh, atau mau menyampaikan dokumen yang sudah PDF tanda tangan juga boleh kayak gitu. Nah idealnya sih yang PDF. Namun kalau teman-teman kesulitan nyampaikan PDF ya kita tahu ya kerjaan kita kan banyak ya, nggak cuma pelaporan aja, kayak gitu. Jadi mentahannya juga nggak apa-apa teman-teman gitu ya. Mentahannya nggak apa-apa, tapi in case nanti ditanyakan oleh evaluator atau auditor kayak gitu, nanti mohon disampaikan juga dokumen yang sifatnya full kayak gitu ya. Oke, jadi ini seperti minum obat kali ya. Itu malah lebih lebih banyak dari minum obat kali, karena sampai 4 kali sehari. Seperti itu, survei patrol. Terus ada safety meeting. Nah, safety meeting ini sifatnya insidental. Jadi karena kan kita konsultan ya, jadi kita sifatnya itu menginisiasi safety meeting gitu. Atau kalau ada di tugas dan tanggung jawab pengawas K3 itu kita membantu pemberi kerja dalam melaksanakan safety meeting. Nah, seperti itu. Jadi jika ada, maka kami minta tolong disampaikan juga ke kami. Kayak itu. Ada yang safety meetingnya juga turut mengundang saya gitu ya, seperti yang rutin dilaksanakan oleh UPP JBT 3 kayak gitu ya. Itu. Mungkin juga ada yang safety meetingnya langsung di site itu ya, langsung kumpul fisik sama kontraktornya ya kayak gitu. Ya sebaiknya memiliki catatan kayak gitu dan ada lampiran gitu ya. Jadi lampirannya ya kalau meeting kita biasakan kontraktor melakukan paparan dulu terkait aktivitas K3 yang sudah dilaksanakan ya. Apa yang masih open, apa yang masih close, apa yang akan dilaksanakan untuk minggu depan, itu persiapan apa yang perlu dilakukan, peralatan dan sebagainya kayak gitu. Jadi paparan kontraktor terus kemudian status-status kontraktor itu ya.
Jadi seperti save an hour dan sebagainya. Ya seperti statistik K3 lah ya, kayak gitu. Terus ada kayak evaluasi program K3. Nah, itu eh, kan kontraktor itu punya rencana K3 ya, RK3L atau HSE Plan gitu. Memang dalam prosesnya itu Pusmanto eh, tidak ikut membuat atau mereview perencanaannya gitu ya. Karena itu ada di CSMS-nya dari UIP atau UPP gitu ya. Jadi semestinya kita diberikan akses ya untuk mengetahui program K3 apa. Karena nanti kan di lapangan kita yang melakukan monitoring nih, apa saja kegiatan yang sudah dilakukan atau belum kayak gitu. Sebaiknya mengacu ke dokumen itu kayak gitu. Terus ada progress monitoring temuan jika ada, nah, terus jika ada lampiran-lampiran seperti itu. Kayak gitu ya. Jadi ya sebaiknya bukan kita yang mempresentasikan gitu ya. Sebaiknya Iya, kontraktor kan yang sama Al. mm-mm, ya sebaiknya kontraktor yang mempresentasikan dan kita memberikan evaluasi dan memberikan arahan untuk tindak lanjutnya seperti itu. Oke, baik. Terus kemudian ada SWA atau Stop Work Authority. Nah, ini sifatnya insidental juga. Ya, ini pada prinsipnya ya hampir sama seperti safeguard ya, gitu. Jadi menghentikan pekerjaan. Ya, safeguard juga mau nggak mau kita harus menghentikan pekerjaan lah, walaupun bukan pekerjaannya, orangnya yang kita hentikan gitu ya. Misalnya pemakaian APD dan sebagainya itu orangnya kita awareness. Nah, SWA juga pada prinsipnya seperti itu gitu, tapi lebih dilakukan untuk menyetop pekerjaan gitu ya. Jadi pekerjaan yang tingkat risikonya tinggi atau ekstrim seperti itu. Nah, ini saya minta, nah ini mungkin jadi diskusi kita juga ya gitu ya. Apakah kita pernah melakukan SWA atau ada kendala melakukan SWA ini gitu. Karena di SLA kita kan itu bunyinya mengeluarkan SWA. Gitu. Cuma pengalaman saya itu pemberi kerja mungkin ada yang tidak benar-benar aware terhadap surat penugasan kita. Gitu. Jadi ada yang pengawas kita ngeluarin SWA, malah pengawas kita yang ditegur. Nah, kayak gitu. Nah, nanti ya kita diskusi ya setelah ini. Itu. Tapi jika tidak ada SWA yang keluar, dilaporkan aja nihil, nihil lapor. SWA-nya nihil lapor, gitu ya. Hmm, ya seperti ini ya. Kalau tidak ada ya dibuat aja nihil gitu. Pada periode bulan ini nihil. Seperti itu. Terus laporan kecelakaan, ini insidental ya. Yang jelas untuk laporan kecelakaan disampaikan secara informal dulu ke kami. Jadi teman-teman sampaikan ke koordinator atau PTL, nanti PTL akan menyampaikan ke UPMK. Apakah itu ke saya ataupun ke Asman terkait. Kayak gitu ya. Dan diusahakan secepat mungkin itu karena eh, kalau nggak salah aturannya itu dalam 1 kali 6 jam itu sudah ada notifikasi secara informal. Jadi WA itu nggak apa-apa disampaikan secara informal tertulis dan yang disampaikan itu laporan awal. Jadi tidak perlu lengkap ya. Laporan awal itu mencakup apa? Laporan awal itu mencakup kronologi secara umum. Jadi tidak ada kronologi secara eh, menit by menit atau jam demi jam kayak gitu ya. Atau mungkin ada fatality kayak gitu ya. Disampaikan aja bahwa yang terjadi fatality pada siapa, identitasnya, terus pegawainya kontraktor apa, kayak gitu gitu ya. Nggak perlu mungkin pada saat itu belum ada surat kematian atau apa ya nggak apa-apa gitu. Jadi sifatnya laporan awal begitu. Nah, nanti dari sini kita akan koordinasi dengan pemberi kerja karena ini biasanya ini termasuk salah satu hal yang sensitif ya. Jadi walaupun disampaikan di PLN Group ini bahwa kecelakaan itu harus lapor, itu, namun pengalaman saya pemberi kerja pun itu pilih-pilih yang mana akan dilaporkan ataupun yang tidak dilaporkan. Gitu. Karena ini imbasnya akan ada punishment ke unit. Gitu. Makanya mungkin pimpinan agak agak maju mundur lah ya
terkait ini. Mungkin ada kondisi-kondisi tertentu lapor, namun ada kondisi tertentu juga yang laporan itu di-keep gitu ya. Kalau di-keep biasanya Pusmanpro ikut, nah, itu ya. Dan kalau memang keputusannya di-keep, yang di lapangan juga komit kayak gitu ya. Jadi eh nge-keep-nya seperti apa? Apakah semua dokumentasi dihapus atau bagaimana? Kayak gitu ya. Perlu apa namanya, sepaham dengan pemberi kerja di sana gitu supaya tidak menyebar kalau memang mau disampaikan gitu ya. Ini saya bukan membenarkan menyembunyikan pelaporan ya, maksudnya ya itu ya. Tapi kami, dari kita itu eh, memang tidak berwenang untuk melaporkan secara resmi ke pihak lain kayak gitu ya. Jadi yang berwenang melaporkan itu ya manajer seperti itu. Jadi teman-teman tetap koordinasi dengan kami kayak gitu ya. Tetap koordinasi dengan kami. Nanti kita ya akan koordinasi untuk tindak lanjutnya seperti apa. Terus kemudian eh, laporan nihil kecelakaan kerja. Ya, laporan nihil kecelakaan kerja ini disampaikan per bulan ya. Jadi ini untuk ruang lingkup kita, tim PST aja. Kalau kontraktor, kalau nihil, ya mereka sendiri yang laporan. Tapi ini nihilnya kecelakaan kerja kita. Nah, terus laporan kecelakaan itu berlaku untuk siapa? Untuk internal atau untuk semua kejadian yang ada di site gitu? Nah, itu berlaku untuk semua kejadian yang ada di site. Itu ya. Jadi untuk kontraktor yang ada fatality atau ada kejadian itu nanti menggunakan format ini juga. Tapi koordinasi dulu ke saya. Seperti itu ya. Saya rasa ini sudah praktik-praktik umum yang dilakukan di PLN ya, itu. Terus kemudian ada usulan pembelian. Nah, ini terkait APD, APAR, P3K itu ya. Jadi saya sampaikan di sini ada form permintaan pembelian barang. Di sini itu seperti ini ya. Jadi ada pembeliannya berapa, jumlahnya berapa, persyaratan K3 itu apa. Umumnya kalau pembelian APD itu standar APD-nya apa. Misalnya ISO 20345 dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, terus kemudian ini disampaikan ke Asman. Itu ya, jadi PTL menyampaikan ke Asman. Nah, tugas kita sebagai pengawas apa? Ya, kita mengusulkan saja. Kayak gitu. Nanti eh, kalau memang usulan itu disetujui, nanti kita tindak lanjuti. Kayak gitu ya. Jadi ini perlu masuk ke Asman dulu, kemudian verifikasi saya, terus kemudian ini perlu mendapatkan persetujuan dari manajer. Mm-mm. Ya, ya itu. Jadi baik baik itu yang sifatnya untuk pegawai ataupun untuk TAD. Nah, ini dimasukkan aja ke sini. Oke. Terus kemudian, nah ini sebagai konsekuensi dari permintaan pembelian juga ada penerimaan barang. Ya, tapi itu kalau ada ya. Kalau tidak ada ya tidak perlu dilaporkan. Terus kemudian ada, oke, mohon maaf. Ini yang terakhir ya. Itu ada dokumentasi supervisi K3 proyek. Nah, itu teman-teman saya lihat itu punya format sendiri ya untuk dokumentasi laporan kayak gitu ya. Jadi eh, sebenarnya saya lihat itu agak agak seragam, cuman ya agak gitu ya. Ada yang menilai 15 parameter, ada yang menilai 13 parameter kayak gitu. Nah, ini yang mungkin membingungkan, jadi kita standarkan aja. Ini sebenarnya kami juga mengambil dari form work in progress dari CSMS SPLN ya, kayak gitu. Formatnya ya seperti ini. Ya kita mengadaptasi lah gitu. Jadi kalau yang di work in progress adalah itu melakukan penilaian, maka ini hanya cukup dokumentasinya saja. Itu ya. Jadi di sini ada banyak nih.
Ada 29 aspek pekerjaan. Nah, nanti teman-teman menyusun dokumentasinya di sini. Dokumentasinya bagaimana? Apakah harian atau apa? Tidak perlu harian, hanya cukup yang merepresentasikan kegiatan pada bulan tersebut. Seperti itu. Jika tidak ada atau tidak relevan, misalkan nih, em, di pembangkit pada bulan itu tidak ada pekerjaan hot work misalnya, ya ditulis saja not available. Seperti itu. Tapi jangan menghapus daftar pekerjaan ini ya, kayak itu ya, supaya semuanya seragam. Nah, seperti itu. Terus ya dokumentasi di kolom dokumentasi bisa disampaikan fotonya. Terus kemudian jika ada catatan, nah ini silakan teman-teman ya. Jadi ya kita terbuka aja, tidak ada kita budayakan ya tidak tidak menyalahkan kayak gitu ya. Lagi pula yang kita dokumentasikan pekerjaannya kontraktor, bukan kita kayak gitu ya. Jadi misalkan ada inkonsistensi mereka, ya tetap kita catat aja. Kita tekatkan secara verbal kayak gitu ya. Itu. Anyway, kalau ada yang perlu dicatat, misalkan rambu misalnya, ya rambunya ada fotonya gitu. Tapi untuk tower ini dan tower ini itu tidak ada rambu gitu. Dan ataupun sudah diterbitkan safeguard seperti itu. Jadi di sini dibuat sesuai apa adanya saja, kayak gitu ya, apa adanya saja. Gitu. Terus kemudian ya kalau foto-foto, kalau memang itu foto temuan, maka tidak temuannya tidak pakai APD atau tidak ada rambu ya, foto pelanggarannya itu kita upload gitu ya. Tapi kalau itu sifatnya foto dokumentasi, ya fotonya jangan yang mengandung pelanggaran kayak gitu ya. Jangan foto dokumentasi tapi ada orang tidak pakai helm. Nah, sebaiknya itu dilakukan peneguran dulu, kemudian ada koreksi, baru kita foto. Seperti itu. Oke, baik itu ya terkait checklistnya. Em, ini sudah kami share, jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya statusnya seperti apa. Saya harapkan di bulan depan sudah ada perbaikan. Mungkin ada yang belum bisa perbaikan 100%, nggak apa-apa. Yang penting kita komitmen untuk ditingkatkan. Oke, baik. Ya, temuan umum ya tadi udah saya sampaikan ya, temuan umum ya, safety briefing itu, safety briefing internal produk luar mes, monitoring P3K, APAR, APD. Oh ya nih, acuan expired itu mengacu ke SPLN APD ya. Itu sudah pernah kami sampaikan juga. Gitu, nanti coba dilihat sendiri atau mungkin nanti ada waktu ya kita buka di sini ya, gitu ya. Terus statistika 3L, laporan harian, safeguard dan monitoring safeguard. Nah, terus tadi juga yang saya tanyakan ya, jumlah safeguard dan jumlah penguasaan berbeda, kayak gitu ya. Kemudian safety patrol, SWA, dan dokumentasi lainnya. Kayak gitu. Nah, saya rasa teman umum dari saya seperti itu ya. Nah, kita diskusi aja deh kalau gitu. Mungkin ada teman-teman kendala atau perlu dibantu atau seperti apa, itu ya, monggo dibuka aja teman-teman. Yang pertama ada kolom chat ya tadi ya, Mbak Ismi ya. Oke, nah, sebentar. Kok nggak terlihat di saya? Mm-mm. Oke ya. Saya bacakan dari kolom chat ya. Pak, izin bertanya untuk laporan harian pengawas K3, saya menggunakan form seri patrol rutin atau menggunakan yang barusan Pak yang tinggal tampilkan. Itu. Jawabannya menggunakan laporan harian pengawas K3. Kayak gitu. Tapi form safety patrolnya tetap berjalan. Kayak gitu ya. Memang dulu pada awalnya kita merasa kerepotan ya. Kita juga pernah banding tuh dulu. Itu. Kalau sudah ada safety patrol nggak perlu lagi lah ada pengawas laporan harian kayak gitu. Karena sepertinya melaporkan item yang sama. Nah, itu. Tapi sampai dengan saat ini eh, tidak pernah dilakukan seperti itu ya. Jadi tetap nih dua-duanya perlu dilaporkan. Kayak gitu ya teman-teman dan Pak Huda ya. Izin Pak Enggar. Siap-siap. Mungkin si- Mas Alek ya. Mungkin Mbak Ismi dulu tadi ya, sesuai antrian ya. Oh, siap. Monggo Tadi silakan. nyambung yang laporan harian itu tadi.
Oh ya, silakan aja dilanjut Pak gitu. Gimana Mas? Gimana Mas Alek? Eh, Sepertinya memang kan dari pengawas K3 terkait laporan harian ini sudah terkopi sangat lama. Jadi laporan ini seragam. Dahulu kita sepakati itu menggunakan yang laporan safety patrol itu untuk jadikan laporan harian. Sehingga memang sebelumnya di tahun berapa ya 2000, nggak tahu teman-teman nanti bisa diingatkan, pada saat itu kita pernah melakukan kesepakatan bahwasanya memang sebelumnya kita menggunakan yang format sebelumnya. Kemudian disepakati dari PJK 3 sebelumnya, Pak Enggar. Jadi kita semuanya seragam menggunakan yang safety patrol itu. Iya, 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 iya. Ya, Bukan bukan kita meninggalkan ya, karena memang dulu ada kesepakatan, ya, ya, kemudian kita beralih ke format yang safety patrol pada saat itu seperti itu. ya, ya, ya. Ya, Itu sih bisa di. tambahannya sih, Pak Enggar. Iya, Terima iya. kasih. Siap, siap. Tapi nggak Ya, apa-apa kalau memang misalkan untuk periode berikutnya kita mau sepakati lagi untuk kembali lagi ke format yang awal lagi, ya it's okay. Nanti kita bisa lakukan hal tersebut untuk jadi agreement apa lagi gitu. ya. Oke, ya, ya bisa dipahami sih gitu ya. Ini dulu juga pernah kita banding lah dulu ke Induk gitu. Ya, jadi kita kembalikan ke yang seharusnya itu ya Mas ya. Jadi laporan harian ada dan safety patrol rutin juga ada kayak gitu. Nah, mudah-mudahan tidak ada kendala ya untuk melaksanakan ini ya teman-teman ya. Tuh. Oke. Tadi yang nanya Mbak Ismi ya, silakan Mbak Ismi. Halo Mbak Ismi, tadi resen ya? Belum masuk suaranya Mbak Ismi. Masih di mute. Iya ya, gimana? Oke, mungkin sambil nunggu izin menyampaikan oleh chat karena suara tidak dapat audible. Oh, ya ya, silakan silakan. Mungkin sambil nunggu Mbak Ismi selesai menulis chat, teman-teman ada yang ingin disampaikan? Oke, selamat siang Pak. Izin bertanya untuk WIP bagian dokumentasi. Apakah hanya satu dokumentasi per setiap bulan atau lebih dari satu bulan atau case tertentu ya Pak? Oke, jadi cukup satu dokumentasi saja yang merepresentasikan kegiatan pada bulan tersebut, itu Mbak. Tapi kalau dua, tiga, saya rasa itu nggak masalah, kayak gitu. Terlebih satu apabila ada temuan, gitu. Ya, jika ada temuan, eh, itu disampaikan melalui safeguard ya Mbak ya, gitu. Tapi kalau misalkan, nah ini mungkin saya rasa ini masih nyambung penjelasannya. Jadi saya izin share screen lagi. Em, oke. Eh, Oke, jadi ya ini nyambung tadi ya ke temuan ya. Jadi gimana sih kita mengkomunikasikan temuan itu? Apakah semuanya harus tertulis atau bagaimana? Atau verbal aja bisa kayak gitu ya. Jadi di sini ada dua jenis komunikasi ya, gitu. Ada informal dan formal. Terus kemudian ada tertulis atau verbal kayak gitu ya. Memang kalau eh ya jadi kombinasinya jadi ada empat jenis komunikasi nih. Ada formal tertulis gitu ya. Formal tertulis kayak kita mengeluarkan safeguard itu formal tertulis gitu, kita mengeluarkan surat, kemudian risalah rapat itu ya itu formal tertulis gitu itu. Tapi kadang di lapangan kita juga sering melakukan peringatan secara verbal ya gitu, langsung kita stop gitu ya. Terus kita ajak bicara, terus kita berikan pemahaman kayak gitu. Nah itu bisa dianggap sebagai verbal informal kayak gitu. Nah ini kalau sudah ada peringatan seperti ini tentunya ada tindak lanjut secara cepat ya atau responsif gitu ya dari kontraktor. Jadi harus segera close kayak gitu. Kalau memang dia
temuannya itu untuk nge-close-nya mereka butuh waktu, ya sebaiknya kita keluarkan yang formal. Mohon maaf, yang tertulis ya itu. Ya bisa dengan safeguard. Ataupun kalau memang safeguard itu susah dan kita perlu mengkomunikasikan ke banyak pihak, ya mungkin ada SM-nya di situ, atau ke PLK 3 yang di sana, atau koordinatornya, mandornya, dan sebagainya. Kita gunakan tertulis namun informal. Kayak gitu ya. Jadi seperti grup DWA, kayak itu. Ya usahakan di grup ya gitu ya. Itu jangan japri ya kalau bisa kayak gitu. Jadi punya grup untuk K3 kayak gitu, bisa di WA. Email mungkin lama ya. WA itu mungkin yang paling cepat ya. Nah, kalau sudah tertulis itu bisa kita pegang itu. Karena kalau verbal omongan orang kan tidak bisa kita pegang. Itu Mbak. Nah, jadi kaitannya yang tayangan Mbak Ismi, apa jika ada temuan nggak apa-apa Mbak, silah temuan itu mesti kita tindak lanjuti. Apakah dengan verbal, dengan tertulis itu silakan. Itu. Tapi katakan dengan verbal pun terus mau memasukkan di form dokumentasi ada pelanggaran dan sebagainya telah diingatkan secara verbal itu silakan Mbak ditulis. Gitu. Tapi kalau memang itu mungkin kita beri waktu gitu ya, mungkin ada temuan yang nggak bisa langsung close, kita beri waktu, misalkan sore ini harus close atau besok harus close. Terus kemudian mereka lewat tengah waktu nggak close, bisa kita keluarkan safeguard. Seperti itu ya. Itu. Karena kalau ya berdasarkan pengalaman saya di site juga, kalau apa-apa safeguard ya kita akan kesulitan juga itu. Kesulitan juga gitu. Jadi yang penting itu harus dikomunikasikan kayak gitu. Ya mungkin semoga bisa menjawab pertanyaannya. Cuma saya ulang lagi pertanyaannya. Jadi, apakah hanya sampel satu dokumentasi pada tiap poin? Ya, minimal satu. Atau lebih dari satu? Ya, boleh. Ap- Apabila terdapat temuan atau case tertentu? Ya, boleh, Mbak. Begitu jawabannya, Mbak Ismi. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kalau belum ada, mungkin saya show lagi ya. Itu. Di tadi saya ingin sampaikan terkait. Nah, ini. Jadi ini kok nggak terupdate ya tulisannya. Ya, jadi gini ya, ini untuk teman-teman ketahui aja, gitu. Jadi kalau kita punya kebutuhan terkait K3, itu sebetulnya dari persekop yang dipegang oleh PTL itu dapat dilakukan pembelian atau pengadaan, seperti itu. Tapi eh, tetap eh, terbatas ya, maksudnya ini diskresinya PTL. Apakah ada kebutuhan yang lain yang lebih urgent atau seperti apa? Kayak gitu. Kalau pengeluarannya itu mungkin kecil, itu mungkin yang bersangkutan PTL-nya tidak akan keberatan ya untuk langsung melakukan pembelian atau pengadaan. Tapi kalau itu besar, nah sebaiknya dikoordinasikan dan melakukan usulan pembelian gitu ke UPMK kayak gitu ya. Karena berdasarkan saya ngobrol dengan teman-teman pengawas K3 yang ada di site, saat visit maupun tidak gitu ya. Itu teman-teman sudah melakukan tugasnya, sudah meminta kayak gitu ya, sudah memberitahukan. Tapi ya tidak pernah direalisasi kayak gitu. Ya ini untuk pengetahuan aja. Kalau memang sudah diberitahukan ya udah bagus, berarti bottleneck-nya ada di atasan. Nah nanti akan kami awareness lagi nih atasan bahwa dari Persekot memang sudah ada walaupun sifatnya terbatas. Tapi kalau terbatas pun itu dapat melakukan usulan pembelian ke UPMK gitu ya. Jadi ya tidak ada yang namanya mentok kayak gitu ya, ya tidak ada, sudah ada penanganannya. Seperti itu teman-teman. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Sepertinya udah cukup jelas ya penyampaian saya ya, itu ya. Atau ada yang butuh dukungan atau kebingungan? Oh, kasih jempol sama Mbak Ismi ya. Terima kasih Mbak. Oh, gimana gimana Mbak?
sama, sama. Nah, kayak gitu. Ada lagi yang, oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke ya. Jadi em, untuk berikutnya kita harapkan ada peningkatan ya teman-teman ya. Karena kalau nggak, hmm, kenapa? Kenapa? Dinilai. Kita harapkan ada peningkatan ya. Karena biasanya kita nanti di bulan Juni, Juli itu selalu ada audit ya, gitu ya. Jadi kalau di audit ya mestinya kita nihil temuan sih. Kalau tidak nihil berarti itu ada mungkin ada miss-nya belum disosialisasikan lah atau ada kendala. Kendala sampaikan gitu ya. Jangan seakan-akan kita tidak berkoordinasi kayak gitu ya. Jadi ya silakan aja saya dihubungi saya. Itu terus kemudian eh, ya sebaiknya sih dinilai gitu ya, sebaiknya dinilai. Cuman ya kami harapkan ada peningkatan lah. Kami tidak berharap langsung sempurna bulan depan. Kalau sempurna ya bagus. Saya rasa ini juga bukan tugas yang sulit-sulit amat kayak gitu. Yang penting ya kita komit selalu ada perbaikan. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Wah ini ada Mbak Vina juga yang hadir nih, Mbak Vina dari SIMAK ya. Mungkin ada yang disampaikan Mbak Vina? Pak Enggar izin. Mohon maaf. Iya Mbak Rindia, gimana? Silakan. Ini nanti link Google Docs-nya dikirimkan Pak di grup Pak Link buat Google link Docs-nya, form formnya. kan sudah saya share. Oh iya Sudah iya. saya sudah share di grup ini, di grup ya kemarin penilaiannya saya share. Terus di deskripsi grup juga ada tuh form-form SMP yang full itu teman-teman langsung ambil aja dari situ. Tapi kalau mau pakai dari yang tadi yang apa Excel tadi juga link-linknya juga itu juga udah kami share kayak gitu. Jadi semestinya tidak ada alasan untuk tidak lengkap. Ya 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 ya. Siap, makasih Pak. Ah, 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 ah. Oke oke. Lagi. Oh ya, Mas Afandi ya tadi ya. Ada yang ditanyakan Mas Afandi? Izin Pak Enggar mau bertanya. Silakan. Nah, tadi kan ada case permasalahan monitoring yang di proyek sama yang di safeguard itu berbeda ya. Nah, ini kemungkinan itu kan kita kan juga ada temuan-temuan Inspekta ya yang mungkin di-upload di Inspekta, dimasukkan di monitoring proyek tapi tidak dimasukkan di safeguard. Nah, ini untuk kedepannya terkait temuan yang di Inspekta maupun yang di Safeguard itu baiknya gimana Pak? Apakah diselaraskan yang diupload di Inspekta itu sama dengan yang di Safeguard ataukah bagaimana? Karena kan Ya. kemungkinan kan ada selisihnya begitu. Kita memasukkan Inspekta di monitoring proyek tapi nggak dimasukkan di Safeguard gitu. Ya Sehingga ya kan ya. terjadi selisih gitu lah Pak. Ya Terima sip kasih. ya terkopi ya. Terutama di JBT ya. JBT. Ya kemarin kami juga ada ya kita koordinasi sama teman-teman juga yang di UJBT ya. Ternyata di sana itu diutamakan menggunakan Inspekta daripada Setcap. Nah, sementara ini tetap berlaku seperti itu ya, Mas Afandi dan teman-teman UJBT. Ini sambil kami koordinasikan gitu. Kalau solusi yang saya tawarkan ya Safeguard ini sebagai bentuk apa ya, bentuk layanan supervisi dari Pusmanko juga kan, kayak gitu. Jadi yang saya tawarkan eh ya di Inspekta upload juga, tapi di Inspekta itu kan ada dokumentasi itu. Nah, dokumentasinya itu melampirkan safeguard yang created by kita. Nah, mungkin safeguard itu belum bertanda tangan ini ya, belum bertanda tangan UPP, mungkin seperti itu. Nggak apa-apa gitu. Tapi sementara seperti itu aja sih yang saya tawarkan. Jadi untuk yang safeguard ini nanti ini sedang saya koordinasikan menunggu itu ya. Jadi sambil menunggu itu masih berlaku yang kesepakatan dengan UPP yang sebelumnya. Kayak gitu aja ya, Mas Afandi dan teman-teman JBT. Itu ya. Baik Pak, berarti nanti ke depannya itu
jumlah permasalahan safeguard itu disamakan dengan permasalahan yang ada di proyek ya Pak ya? Iya, mestinya sama. Cuma saya kemarin lihat itu bukan hanya yang pemberi kerjanya JBT saja gitu ya, yang lain juga seperti itu. Makanya nih saya tanya ke teman-teman gitu, pemahamannya seperti apa sih? Gitu. Oke, lagi? Nggak ada? Ya nggak apa-apa sih, kalau nggak ada berarti kan udah paham ya. Kayak gitu ya. Ya ini nggak juga bukan yang sulit ya. Ini juga sebenarnya sifatnya pemenuhan terhadap yang seharusnya kita lakukan. Kayak gitu. Nah, kita mulai ini dulu lah. Oke, ya mungkin kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih ya atas perhatiannya teman-teman yang udah bertanya maupun yang hanya memperhatikan. Saya harap juga sudah klik dan sudah paham gitu ya, sudah terkonfirm bahwa paham gitu. Gitu. Jadi kalau ada yang belum paham, saya tetap terbuka, ada di grup ruang diskusi atau mau jawab di saya silahkan. Kayak gitu. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan dari Mbak Hana. Oh, ini ya. Sorry. Ya, ini saya mau share screen lagi. Sepertinya, bentar. Ini mau saya tunjukkan CSMS. Yes. Oh iya, ini mohon perhatian ya teman-teman semua ya. Sebelum saya tutup nih, mohon perhatian. Ini sudah kami buatkan di sini di folder yang biasanya teman-teman upload itu ada contoh folder pengumpulan. Nah, ini teman-teman copy aja ke pelaporan teman-teman masing-masing, jadi mengacu ke situ aja. Jadi ini sudah kami kelompok-kelompokkan lah, kayak gitu ya. Tuh. Nah, form-formnya juga udah kami sesuaikan. Jadi mungkin nggak perlulah lihat satu persatu, nyari satu persatu ke SMT-nya. Kayak gitu. Nah, itu. Tapi ya prosedurnya tetap teman-teman aware ya gitu. Jangan hanya kayak, oh daftar simaknya udah kita buat, tapi prosedurnya mungkin kita nggak pernah baca tuh. Ya dibacalah, ya dibaca tipis-tipis lah ya. Kita kan sudah pengalaman juga lah. Ya aspek ketiga kan gitu-gitu aja itu. Tapi anyway, mungkin ada instruksi-instruksi atau koordinasi yang teman-teman belum paham atau masih terlewat kayak gitu. Ya saya strongly recommend untuk selain ngisi daftar simaknya juga membaca prosedurnya kayak gitu. Oke, itu aja sih. Ada lagi nggak yang disampaikan, Mbak Ana, Mbak Gap? Rasa cukup ya. Itu. Oke, makasih karena sudah nggak ada yang mau tanya. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Ini tadi udah direkod ya. Nanti rekodnya kami share juga ya, kayak gitu ya. Jadi yang bingung-bingung bisa melihat ke sini lagi gitu. Oke, makasih ya teman-teman atas perhatian dan waktunya. Mudah-mudahan supervisi